Wanita terkejut setelah melakukan manikyur sempurna. Kuku panjang tidak hanya bisa membuka kaleng minuman, tetapi juga memiliki fungsi tersembunyi. Tanpa ragu, dia menuangkan minyak lilin panas di atasnya, lalu menyelipkan berlian ke dalamnya. Elsa terkejut menemukan keduanya menyatu dengan sempurna. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak akan terlihat berbeda sama sekali. Dari situlah muncul pemikiran berani di dalam hatinya. Karena tuntutan pekerjaan, Elsa berurusan dengan berlian setiap hari. Ini adalah toko berlian terbesar di seluruh London. Dia telah bekerja di sini selama 15 tahun penuh. Jika beberapa berlian hilang dari toko, tidak akan ada yang menyadarinya sama sekali. Sejak munculnya pikiran itu di dalam hatinya, Elsa merasa tidak fokus setiap hari. Perasaan ingin mencuri tapi tidak berani sungguh membuatnya gelisah. Hingga hari ini, di kantor, sedang berlangsung seleksi untuk manajer umum baru. Elsa mengira dia akan menang. Namun dia kalah dari seorang pria yang 10 tahun lebih muda darinya. Alasannya hanyalah karena dia seorang wanita. Asistennya juga merasa tidak adil untuknya. Diskriminasi jenis kelamin seperti ini sungguh membuat marah. Setelah kejadian ini, api keinginannya di dalam hati Elsa semakin berkobar. Namun hasil dari kerja kerasnya sepanjang hari adalah seperti ini. Mungkin saatnya untuk melakukan sesuatu yang besar. Maka keesokan harinya pagi-pagi, Elsa keluar dari kantor seolah tak ada yang terjadi. Dan kemudian, detik berikutnya, semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat Elsa. Satpam mengambil berlian tersebut. Dia langsung mengenali bahwa itu adalah milik toko mereka. Elsa gemetar saat mengulurkan tangannya. Di bawah kuku merahnya tersemat 20 berlian. Pikirannya kosong. Dia ditarik maju oleh beberapa satpam. Namun pada saat itu juga, Elsa tiba-tiba membuka matanya. Ternyata ini hanya mimpi buruk. Namun dia tidak gentar oleh mimpi buruk itu. Malah semakin memperkuat tekadnya untuk mencuri berlian. Namun masalahnya adalah, perusahaan sangat ketat dalam mengelola berlian. Mereka disimpan di brankas yang sangat besar dan kuat. Terbuat dari bahan terkuat di dunia. Hanya bisa diakses dengan kata sandi. Namun hanya direktur yang mengetahui kata sandinya. Dan diganti setiap seminggu sekali. Hanya dengan dirinya sendiri tidak mungkin berhasil. Dia membutuhkan bantuan. Saat Elsa buntu, dia tiba-tiba menemukan tiket film di dalam catatan. Di sampingnya tertulis, "Datanglah menemuiku untuk berdiskusi bersama." Setelah ragu sejenak, Elsa memutuskan untuk menemui orang misterius itu. Namun ketika dia sampai di bioskop, dia menemukan bahwa orang misterius itu hanyalah petugas kebersihan di perusahaan. Orang tua itu memberitahunya bahwa dia akan segera pensiun, ingin mengumpulkan dana pensiun sebelum pergi. Dia telah bekerja di perusahaan selama 10 tahun, mengetahui lingkungan sekitar brankas dengan sangat baik, mengetahui kapan keamanan akan melakukan patroli, kapan keamanan brankas paling lemah. Elsa terkejut dan senang setelah mendengarnya. Dia tidak tahu di mana dia membuat kesalahan. Bagaimana pria tua itu tahu tentang pikirannya? Melihat Elsa terdiam, Lukai langsung memberikan berita besar. Perusahaan sedang merencanakan untuk memecatmu. Elsa terjebak. Dia agak tidak percaya. Bagaimanapun, dia juga seorang karyawan senior. Saat ini Elsa tidak punya pikiran untuk berbicara. Dia segera kembali ke perusahaan, mencari alasan untuk menghindari urusan personal. Kemudian diam-diam mengeluarkan dokumen. Benar-benar menemukan kontrak pemecatan sendiri. Kejutan tiba-tiba ini jelas mengejutkan Elsa. Sepertinya harus bekerja sama dengan Lukai. Dia datang ke tempat yang telah disepakati dengan hati yang hampa. Lukai juga tidak banyak bicara, langsung menceritakan rencananya. Dia memberitahu Elsa, perusahaan akan tutup setiap malam pukul 9. Banyak staf hanya berpatroli di lantai utama. Lantai yang memiliki brankas hanya dijaga oleh 2 petugas keamanan. Dan mereka hanya berjaga di depan lift. Dengan kata lain, sebagai seorang petugas kebersihan, dia memiliki banyak waktu aman di malam hari. Cukup untuk melakukan apapun terhadap brankas. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mendapatkan sandi brankas. Lukai pernah menemukan sandi brankas saat membersihkan kamar direktur. Tanpa sengaja menemukan sandi brankas ditempel di bawah meja. Dia pikir itu kebiasaan direktur. Namun setelah itu, Lukai tidak pernah menemukan sandi di bawah meja lagi. Namun dia curiga bahwa direktur menyimpan sandi di rumah. Beberapa hari kemudian, direktur akan mengadakan pesta di rumahnya. Dan kebetulan Elsa kembali masuk dalam daftar undangan. Jadi Lukai membutuhkan Elsa untuk mencari cara mendapatkan sandi brankas. Begitu mendapatkan sandi, mencuri berlian akan menjadi sangat mudah. Dia berjanji akan berhenti setelah mengisi termos saja. Setelahnya, mereka berbagi hasil 55. Elsa langsung setuju setelah mendengarnya. Karena apa yang dia lakukan tidak terlalu berbahaya. Bahkan jika ketahuan, masih ada ribuan cara untuk menjelaskannya. Tapi tak disangka rencana sudah terjadi kecelakaan sebelum dimulai. Perusahaan tiba-tiba memasang kamera pengawas. Salah satunya langsung mengarah ke pintu brankas. Ini hampir menghancurkan seluruh rencana. Dia segera memberitahu Lukai tentang hal ini, mengindikasikan perlunya menghentikan rencana.
Namun Lukai tetap tenang. Dia memberitahu Elsa bahwa dia sudah mendapat informasi sebelumnya, dan sudah memikirkan solusinya. Karena teknologi pada masa itu belum terlalu maju, maka kamera pengawas saat itu hanya bisa digunakan untuk pengawasan. Tidak ada fitur pemutaran ulang. Dan di ruang kontrol hanya terdapat 4 layar. Dari 8 kamera, hanya 4 yang dapat berfungsi secara bersamaan. Kamera-kamera ini akan bergantian setiap 15 detik. Jadi, ada waktu aman selama 60 detik di antaranya. Asalkan Kai bisa berlari dari pintu lift ke brankas dalam 60 detik ini. Membuka pintu besar dan masuk ke dalamnya. Setelah mendapatkan berlian, keluar dari brankas dalam 60 detik dihitung sebagai berhasil. Namun Elsa merasa sedikit putus asa setelah mendengarnya. Karena Loukai adalah seorang pria tua berusia 60 tahun. Dan kakinya masih pincang. Selain itu, lorong brankas sangat panjang. Ini hampir tidak mungkin dilakukan. Namun Loukai sudah siap secara mental. Dia dengan tegas mengatakan kepada Elsa bahwa dia bisa. Melihat tatapan tegas kakek, Elsa tidak lagi merayu dan akhirnya setuju. Tidak lama kemudian, hari pesta tiba. Setelah mengusir tamu yang mengobrol, Elsa diam-diam masuk ke kamar direktur. Dia mencari-cari di seluruh meja kantor dari dalam keluar. Bahkan di balik bingkai gambar pun tidak dilewatkan. Namun tetap tidak bisa menemukan jejak kata sandi. Saat itulah, tiba-tiba terdengar langkah di luar pintu. Elsa akhirnya bersembunyi di lantai 2. Ternyata itu adalah ketua kembali ke kamarnya. Di dalamnya ternyata ada laci tersembunyi yang berisi brankas. Elsa melihat ini sebagai kesempatan bagus. Segera mengeluarkan teropong dan diam-diam mencatat kata sandi. Setelah ketua pergi, Elsa memasukkan kata sandi. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Dia benar-benar menemukan kata sandi brankas di dalamnya. Keesokan harinya pagi-pagi, Elsa langsung memberitahu Lukai tentang kata sandi. Mereka berdua memutuskan untuk bertindak malam ini. Untuk memastikan tidak ada kejadian tak terduga, Lukai pergi ke ruang kontrol untuk membersihkan. Diam-diam mencatat waktu 2 putaran pergantian kamera. Malam segera tiba. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan di lorong brankas. Menunggu saat pergantian kamera. Dia mendorong kereta dorong dan berlari secepat mungkin. Meskipun sangat menyakitkan, tapi tidak ada tanda-tanda perlambatan sedikit pun. Akhirnya sampai di depan pintu brankas. Lukai menopang tangan kanannya yang gemetar dengan tangan kirinya. Setelah berjuang keras, dia akhirnya memasukkan kata sandi dengan benar. Namun saat dia memutar, dia menyadari bahwa dia salah memasukkan kata sandi. 60 detik telah berlalu saat ini. Di layar pemantauan, bayangan Lukai terlihat jelas. Namun si jenius malah sibuk mempelajari donat. Dia sama sekali tidak bekerja dengan serius. Sementara itu, Aisyah pergi ke telepon umum dan menelepon ruang kontrol. Pria itu terpaksa meninggalkan makanannya untuk mengangkat telepon. Pria itu harus meletakkan makanannya dan mengangkat telepon. Aisyah segera menutup telepon tersebut. Ini menghabiskan beberapa puluh detik lagi. Sudah cukup waktu bagi Lukai untuk memasukkan ulang kata sandi dan menutup pintu. Melihat berbagai berlian di depan matanya, dia tersenyum bahagia. Saat si jenius di ruang kontrol mengangkat kepalanya lagi, Lukai telah mencuri berlian dan meninggalkan brankas. Namun aneh, setelah kembali ke ruang penyimpanan barang, dia menuangkan bukan berlian dari termos, melainkan air teh biasa. Keesokan harinya Elsa tiba di kantor. Merasa udara dipenuhi dengan aura pembunuhan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Sampai manajemen membawanya ke brankas. Barulah dia terkejut menemukan semua berlian di dalamnya hilang tanpa jejak. Seperti belalang melintas. Elsa tidak mengerti bagaimana si tua pincang bisa membawa pergi berlian-berlian itu. Barulah saat ini dia menyadari, uang pensiun yang disebutkan hanyalah bohong. Lukai punya tujuan lain. Elsa merasa tertipu. Jika ketahuan, dia harus menjahit seumur hidup. Dia tiba di tempat pertemuan. Dengan marah dia menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Lukai. Sang kakek tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia diminta Elsa untuk tetap tenang. Namun hati Elsa sudah dipenuhi oleh ketakutan. Dia merasa bahwa hal ini akan terungkap suatu saat nanti. Karena perusahaan telah mempekerjakan seorang detektif. Sudah ditemukan kelemahan kamera pengintai. Jika penyelidikan terus dilakukan, mungkin suatu hari nanti akan terbongkar. Elsa semakin panik saat berbicara. Bahkan menyatakan akan menyerahkan diri. Lukai tidak terpengaruh setelah mendengarnya. Saat ini Elsa sedang emosi. Semua yang dia katakan hanyalah omong kosong. Saat itu, Elsa juga tampak menyadari bahwa dia kehilangan kendali. Dia tidak berkata-kata lagi. Setelah menatap tajam Lukai, dia langsung pergi. Dia memutuskan untuk membantu detektif mencari berlian. Namun demikian, Elsa juga tidak mungkin mengungkapkan hal tentang Lukai secara langsung. Melaporkannya sama saja dengan melaporkan dirinya sendiri. Dalam hari-hari berikutnya, Elsa setiap hari mendampingi detektif dalam penyelidikan. Namun keduanya tidak bisa membayangkan kemana berlian itu pergi. Penyelidikan terjebak dalam kebuntuan. Sampai hari ini. Sampai akhirnya, detektif mengundang Elsa untuk makan malam bersama. Dia pikir itu hanya makan malam sederhana.
Tapi tidak disangka detektif langsung bicara terang-terangan. Dia pikir itu hanya makan malam biasa. Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana kamu melakukannya? Mencuri berlian senilai 1 miliar pound sterling tanpa terdeteksi kamera, keamanan brankas dan pintu besar yang terkunci. Saya tidak pernah bisa memikirkannya seumur hidup. Elsa sangat terkejut setelah mendengarnya. Namun ekspresi wajahnya tetap sama. Dia merasa tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mungkin detektif hanya mencoba menguji dirinya sendiri. Namun pria itu tersenyum tipis. Dia memberitahu Elsa. Dia menemukan sidik jari Elsa di ruang direktur. Mendengar perkataan ini, Elsa baru ingat gelas anggur yang dia letakkan di ruangan itu. Kemudian dia lupa membawanya keluar. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu. Seorang pria tiba-tiba masuk. Dia memberitahu mereka bahwa pencurian berlian sudah terbongkar. Sekarang sekelompok paparazi telah masuk ke rumah ketua dewan. Ketua dewan langsung pingsan. Keadaan sangat berbahaya, mungkin tidak bisa diselamatkan. Saat itu, detektif juga tidak punya nafsu makan. Harus segera pergi menangani situasi di sana. Sebelum pergi, dia memperingatkan Elsa untuk tidak mencoba melarikan diri. Setelah detektif pergi, Elsa segera pergi ke toilet. Meskipun dia terlihat sangat tenang sebelumnya, namun sebenarnya dia sudah sangat ketakutan. Dia ingin mengeluarkan sapu tangan untuk menghapus air matanya. Akhirnya perhiasan itu tidak sengaja jatuh ke dalam bak mandi. Itu adalah warisan berharga keluarga. Elsa segera membongkar pipa tersebut. Namun yang keluar bukanlah perhiasan, melainkan berlian dari perusahaan. Dalam sekejap, Elsa mendapat pencerahan. Seperti pikirannya disambar petir. Dia segera mengambil alat dari ruang penyimpanan. Kemudian, saat sepi, dia membuka penutup saluran air. Saat tiba di dalam, dia mendengar suara Luke. Sepertinya berlian memang ada di sini. Ternyata pada malam itu, Luke tidak pergi setelah sukses pertama kali, tetapi terus bergerak bolak-balik, sampai semua berlian dipindahkan. Barulah dia kembali ke ruang penyimpanan. Kemudian dia menuangkan semua berlian ke dalam kolam dan membuangnya ke saluran air. Elsa agak bingung. Jika hanya demi keuntungan, jadi cukup ambil beberapa butir saja untuk menjadi kaya seumur hidup. Kali ini Luke tidak menghindar, mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia memberitahu Elsa, istrinya meninggal karena kanker. Pada awalnya kanker ditemukan sangat awal. Peluang pengobatan sangat besar. Perusahaan asuransi diam-diam memperlambat waktu pengobatan istri. Mereka memberi uang kepada rumah sakit untuk memberitahu pasangan itu bahwa sekarang bukanlah waktu terbaik untuk pengobatan. Ketika Luke menyadari masalah, istrinya sudah dalam tahap kanker akhir dan tidak bisa diobati lagi. Dan pemilik perusahaan asuransi itu adalah ketua dari toko berlian sekarang. Semua yang dilakukan adalah untuk membalas dendam. Sekarang sang ketua sudah hampir mati dan tujuannya tercapai. Tumpukan berlian itu juga tidak lagi berguna. Di bawah pandangan rumit Elsa, Luke melambaikan tangan dan meninggalkan saluran air. Kemudian Elsa menghubungi perusahaan, bahwa dia secara tidak sengaja menemukan berlian. Dan detektif memberitahunya, saat itu memang hanya sebuah percobaan. Sidik jari di gelas bukanlah bukti yang meyakinkan. Elsa tidak berkata apa-apa setelah mendengarnya, hanya tersenyum. Sekarang semuanya sudah berakhir. Semua ini sudah tidak memiliki arti lagi. Setelah detektif pergi, Elsa membuka telapak tangannya dengan hati-hati. Itu adalah berlian seukuran telur merpati. Dia meraihnya erat-erat. Ini adalah imbalan yang pantas baginya.